Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya dari Prodi PJKR 6A. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang didaktik metodik pembelajaran permainan. Baiklah, disimak saja videonya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah didaktik. Apa itu didaktik? Didaktik adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, disen yang berarti pengajaran. Didaktik ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari atau memberikan syarat-syarat umum yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada murid maupun orang lain. Selanjutnya, didaktik ini adalah secara prosedur adalah kegiatan-kegiatan tenaga pengajar untuk memperoleh proses belajar di dalam kelas dan juga bagaimana penyajian materi dalam memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Maka dari itu, didaktik ini yaitu membahas tentang bagaimana cara membuat atau persiapan pembelajaran, mengorganisir bahan ajar. Oleh karena itu, didaktik ini sangat berkaitan dengan yang pertama, kurikulum, yang kedua, silabus, dan yang ketiga, materi pembelajaran. Selain itu, didaktik adalah suatu cara yang ada di dalamnya, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Dan ini sangat berlaku bagi guru maupun siswa. Semakin baik didaktik tersebut, maka semakin efektif mencapai tujuannya. Dari pengertian yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dapat disimpulkan bahwa didaktik ini sangat berhubungan erat. Ada 8. Yang pertama, guru sebagai sumbernya. Misalnya, adapun yang ditanyakan oleh siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran, maka kita sebagai guru harus menjawab dengan penuh keyakinan. Yang kedua, murid adalah sebagai penerimanya. Dan yang ketiga, tujuan apa yang akan dicapai dalam memproses pembelajaran tersebut. Misalnya, pelaksanaan pembelajaran RPP agar memberikan panduan kepada guru atau siswa dalam proses belajar, mengetahui tujuan pembelajaran dan memberikan kontrol kepada guru dan siswa sehingga proses berjalan dengan atau mengarah kepada kompetensi yang ingin dicapai. Maka dari itu, tujuan ini adalah tujuan yang sangat perlu dikembangkan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, dasar landasan dari pembelajaran, yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini yaitu sebagai landasan belajar yang lebih baik, agar perubahan yang dilakukan didasarkan oleh kajian-kajian yang bisa ditanggungjawabkan. Yang kelima, mempunyai sarana atau alat yang berupa meja, kursi, dan lain-lain supaya murid-murid bisa merasa nyaman. Selanjutnya, yang keenam, bahan atau materi apa yang akan disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Yang pertama, menyantumkan mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, materi. Selanjutnya, yang ketujuh, metode apa untuk menyampaikan materi. Yang kita ketahui, metode adalah suatu proses belajar yang bisa berjalan dengan baik. Contohnya, menggunakan media pembelajaran seperti adanya laptop, HP, alat tulis, infokus, dan sebagainya.
alat tersebut dapat membangkitkan pikiran siswa, perhatian dan perasaan siswa, dan meningkatkan kemampuan siswa. Jadi dapat disimpulkan media pembelajaran ini sangat penting karena ini adalah salah satu alat atau benda yang digunakan untuk membagikan informasi serta terciptanya suatu proses belajar yang lebih baik, efisien, dan lebih efektif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, evaluasi untuk mengukur keberhasilan siswa. Ini adalah suatu pengukuran atau penilaian tingkat hasil belajar di dalam kelas. Tujuannya untuk mencapai suatu pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Fungsinya evaluasi ini yang pertama, sebagai alat untuk mengetahui siswa tersebut menguasai pengetahuan, keterampilan, dan materi untuk mencapai suatu pembelajaran pengetahuan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kecapaian siswa dalam kegiatan pembelajaran dan menguasai keterampilan atau materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi guru yang bersumber dalam siswa tersebut. Misalnya, seorang guru melontarkan stimulus kepada siswa. Apakah stimulus tersebut mampu direspon oleh siswa? Atau sebaliknya, sehingga guru bisa mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswanya dalam belajar, apakah maksimal atau sebaliknya. Dan yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui sampai mana perkembangan belajar siswa. Baik, selanjutnya di dalam didaktik ini ada tiga faktor. Yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran ini yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Yang kedua, tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan kurikuler. Tujuan ini tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Selanjutnya, tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini adalah tujuan pembelajaran, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metodik. Apa itu metodik? Metodik berasal dari bahasa Yunani yang disebut metodos, yaitu meta yang artinya melalui, sedangkan hodos yang artinya jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metodik adalah cara mengajar suatu pelajaran agar mencapai tujuan yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. Masuk ke proses pengajaran dalam metodik, yaitu dengan cara memberikan suatu bahan ajar atau bahan pengajaran kepada siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang lebih efektif dan bimbingan yang sangat difokuskan kepada penguasaan isi dalam pengalaman pembelajaran yang diarahkan untuk menyampaikan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Selanjutnya masuk ke hubungan metodik dengan didaktik. Hubungan metodik dengan didaktik ini sangat perlu dibahas secara garis besar atau secara lingkaran. Barulah kita mengetahui secara garis temu apakah kedua tersebut sangat berkaitan. Selanjutnya, didaktik ini yang kita ketahui yaitu ilmu yang didasarkan
oleh prinsip atau kegiatan penyampaian bahan ajar sehingga bahan pengajaran itu dimiliki oleh siswa. Kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan yang langsung timbul di dalam pergaulan siswa dengan gurunya. Dengan kata lain, kegiatan apa yang dimainkan oleh guru dalam menyajikan bahan ajar. Apakah ia dapat menarik minat siswa tersebut, motivasi siswa tersebut, dan mengaktifkan siswa tersebut atau tidaknya. Oleh karena itu, kegiatan itu sangat bertujuan untuk mempengaruhi siswa atau peserta didik untuk melihat karakteristik pribadi seorang anak atau peserta didik yang menjadi sasaran didaktik. Jadi, kesimpulan antara didaktik dan metodik adalah didaktik suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, distin, yang berarti saya mengajar atau pengajaran, yaitu ilmu mengajar, yang mempelajari tentang syarat-syarat umum yang perlu untuk memberikan pembelajaran dengan baik kepada murid. Sedangkan metodik yaitu cara atau siasat penyampaian materi pembelajaran sehingga siswa tersebut dapat memahami atau mengetahui penguasaan materi yang akan diajarkan. Masuk ke pembahasan terakhir, metode pembelajaran permainan. Menurut Kip Prawil, permainan ini adalah suatu usaha olah diri atau olah pikiran yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam meningkatkan tugas dan kepentingan organisasi agar lebih baik. Sedangkan menurut Johan Freeman, permainan adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional trans permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri metode pembelajaran permainan. Yang pertama, siswa dalam kelompok secara bermain menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya, yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin, anggota kelompok yang berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Dan yang ketiga, penghargaan lebih menekankan kepada kelompok dari masing-masing individu. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan pembelajaran permainan. Yang pertama akan saya bahas kelebihan metode permainan, yaitu yang pertama, melatih anak untuk mendramatisasikan suatu serta melatih keberanian. Yang kedua, metode ini akan menarik perhatian anak sehingga suasana kelas agar menjadi lebih hidup. Yang ketiga, anak dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri. Dan yang terakhir, anak dilatih untuk menyusun pikirannya dengan teratur. Dan kekurangan metode permainan ini, yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan. Selanjutnya, yang kedua, memerlukan banyak waktu. Dan yang ketiga, penentuan kalah menang dan membayar dapat berakibat negatif. Selanjutnya, yang keempat, mungkin juga itu akan menjadi suatu pertengkaran antara siswa tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, itu akan mengganggu ketenangan belajar dari siswa-siswa lain atau kelas-kelas lain. Dapat disimpulkan bahwa didaktik metodik pembelajaran permainan adalah suatu bahan ajar dan cara mengajar pembelajaran agar mencapai tujuan yang lebih efektif dalam melakukan aktivitas diri dan suatu aktivitas yang membantu pencapaian perkembangan anak agar pembelajarannya lebih baik. Baiklah, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.